warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fikitma dari kelas 2D PGSD, mata kuliah UKS Universitas Muhammadiyah Magelang. Maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk mengulas kembali soal mitigasi sampah plastik dan memenuhi tugas UTS UKS. Tentang mitigasi sampah plastik, kita berhadapan dengan barang-barang pengganti bahan organik, yaitu bahan-bahan dari plastik. Plastik adalah salah satu bahan yang kita temui di hampir setiap barang, mulai dari botol minum, alat makan, mainan anak, mesin, kantong pembungkus atau kresek, dan lain-lain. Kita harus mengenali berbagai jenis sampah plastik. Nomor 1 adalah PET. Saya mengambil contoh PET 2, yang satu adalah tempat hand sanitizer, yang satu tempat minum. PET ini direkomendasikan hanya sekali pakai, karena jika sering dipakai itu akan menyebabkan lapisan polimer pada botol tersebut akan meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik, yaitu menyebabkan kanker. Ciri-cirinya ada, jika kita mau menandai ciri-ciri PET, ada di bawah sendiri. Ini nomor 1. Di sini juga ada. Ini. Yang kedua adalah HIDPE. HIDPE, saya mengambil contoh ini tempat body lotion. HIDPE memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram, dan lebih tahan terhadap suhu tinggi jika dibandingkan dengan plastik berbahan dengan kode PET yang jernih. Ada baiknya kita menggunakan wadah plastik dengan bahan HIDPE terus-menerus, karena walaupun cukup aman tetapi sudah plastik berbahan HIDPE ini akan melepaskan senyawa antimonitrioksida secara terus-menerus. Jika kita mau menandai, ini ada di bawah sendiri. Yang ketiga adalah V atau PVC. Saya mengambil contoh ini pipa pralon. Bahan ini lebih tahan terhadap senyawa kimia. Reaksi ini terjadi antara PVC dengan makanan yang dikemas dengan plastik ini. Berpotensi berbahaya untuk ginjal, hati, dan penurunan berat badan. Jika jenis plastik PVC ini dibakar dapat mengeluarkan racun, tapi ini tidak bahaya karena pipa pralon ini digunakan untuk saluran air. Kita bisa menandai tanda V nomor 3 di sini. Kemudian LDPE. Saya mengambil contoh kantong plastik. Kantong plastik ini tapi jarang ada tandanya LDPE nomor 4, tetapi kantong plastik ini termasuk bahan LDPE. Sifat makanan jenis plastik LDPE adalah kuat, agak tembus cahaya, fleksibel, dan permukaan agak berlemak. Pada suhu 60 derajat sangat resisten terhadap cahaya. Sebaiknya sih kita harus mengurangi sampah plastik ini karena itu akan sangat berbahaya bagi kita. Cara menguranginya adalah kita di pusat perbelanjaan banyak sekali ditemukan kantong plastik. Kita harus membawa dari rumah kantong yang berupa kanvas. Dan yang nomor 5 PP adalah saya mengambil contoh botol Tupperware. Ini sangat aman digunakan untuk sehari-hari. Tetapi karakteristik PP adalah botol transparan yang tidak jernih atau berawan, lebih kuat dan ringan dengan daya tembus uap yang rendah, ketahanan yang baik terhadap lemak, stabil terhadap suhu tinggi, dan cukup mengkilap. Ini Tupperware ini bisa ditandai nomor 5 PP di bawah.
ini teman-teman. Yang nomor 6 PS, saya mengambil contoh CD beserta tempatnya. CD ini ditandai dengan tanda PS, yaitu polimer aromatik yang dapat mengeluarkan bahan sisten ke dalam makanan ketika makanan tersebut bersentuhan. Itu di makanan ya. Bahan ini harus dihindari karena selain berbahaya untuk kesehatan, mengganggu hormon estrogen pada wanita yang berakibat pada masalah reproduksi, contohnya otak dan sistem syaraf. Bahan ini juga sulit didaur ulang. Ciri-ciri kita bisa menandainya PS ini di CD-nya. Di sini ini ada ya, sama di tempatnya di sini juga ada. Yang terakhir adalah odor. Nomor 7, saya mengambil contoh ini di galon air. Di sini ada ciri-cirinya ya, galon air. Jika kita mau menandai 7 odor, ini ada tandanya di bawah sendiri. Ini jika dipakai untuk isi ulang air minum ini aman, tetapi juga bisa mengeluarkan bahan utamanya yaitu bisphenol A dalam makanan dan minuman yang berpotensi merusak sistem hormon kromosom pada ovarium, penurunan produksi sperma, dan mengubah fungsi imunitas. Itu mengandung PC. Yang kedua mengandung SAN dan ABS, memiliki resistensi yang tinggi terhadap reaksi kimia dan suhu, kekuatan, kekakuan, dan tingkat kekerasan yang telah ditingkatkan. Bahaya sampah plastik untuk kesehatan dan lingkungan adalah menyebabkan pencemaran lingkungan jika masyarakat itu kurang adanya kesadaran. Masyarakat akan membuang sampah dengan sembarangan dan menyebabkan banjir. Dan gangguan kesehatan jika plastik itu dibakar akan menimbulkan penyakit kanker, pembengkakan hati, dan sistem gangguan syaraf. Ini saya akan memberikan contoh daur ulang dari plastik. Ini saya ambil contoh tempat botol minum. Terserah mau botol minum apa aja, yang penting botol minum. Kita siapkan cutter. Kita potong tingginya sampai kira-kira 9 cm ya. Kita potong menggunakan cutter. Kita ambil juga yang setengahnya. Ini juga bisa bermanfaat ya. Kita ambil spidol, snowman, terserah mau yang apa. Atau kalian kalau punya cat bisa pakai cat. Kita nanti warnai ini dengan warna hitam pakai ini ya. Bisa digambar, bisa diwarnai, tapi kalau aku mau digambar aja, misalnya gambar bunga atau gambar apa. Selesai. Lalu kita ambil pensil. Ini cutter. Ini untuk alat ngaji ya.
ini staples. Selesai. Kita bisa menggunakan daur ulang botol minum ini, bekas botol minum ini buat tempat pensil dan berbagai macam alat-alat seperti ini. Yang punya cat bisa dicat karena ini batas waktunya cepat. Jadi aku buat yang simple. Saya akan memberikan solusi untuk mengatasi bahaya sampah plastik di kehidupan sehari-hari. Jika kita mau belanja di pusat perbelanjaan atau supermarket, kita seharusnya membawa tas yang berbahan kanvas. Karena di pusat perbelanjaan itu sering kali dikasih kantong plastik atau kresek, itu akan membahayakan tubuh kita atau lingkungan. Yang kedua, kita hindari membeli makanan dan minuman yang berbahan plastik. Maksudnya berbahan plastik itu tempatnya berbahan plastik, contohnya cilok, ojek, dan lain-lain. Kesimpulannya adalah kita harus menghindari plastik di kehidupan sehari-hari karena itu akan membahayakan lingkungan, kesehatan, baik di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Kemudian, tadi sudah saya jelaskan jenis-jenis sampah plastik yang harus dihindari oleh kalian semua. Ada yang aman dan juga ada yang tidak aman. Tapi sebaiknya jika ada kalian mempunyai barang-barang berbahan plastik, itu dikurangi ya, karena tidak aman bagi kesehatan tubuh dan kesehatan lingkungan. Selanjutnya, kita harus menghindari bahaya sampah plastik baik di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Contohnya di lingkungan rumah adalah kita membeli minuman yang bertempatkan botol kayak tadi. Tetapi ada manfaatnya juga. Kita bisa membuat itu dengan kerajinan tempat pensil. Di sekolah juga kita harus mengurangi, sebagai calon pendidik atau calon orang tua, kita harus bisa melatih anak untuk tidak jajan yang bertempatkan di plastik. Itu sangat akan membahayakan. Yang ketiga, di masyarakat, di lingkungan kita sendiri, kita harus mengadakan TPS 3R yang bisa mengurangi bahaya sampah plastik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi